Kemudian kita akan bikin surat. Surat yang akan bikin adalah ini, contoh suratnya. Ini termasuk ke dalam surat resmi. Kenapa dibilang surat resmi? Karena pertama, ciri-ciri surat resmi adalah ada kop suratnya. Ini kop suratnya. Kop surat berisi nama organisasi tempat pembuatan surat tersebut. Misalnya ini PT Soima Sejahtera. Kemudian alamatnya, jalan apa, nomor berapa, telepon, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi dan kode posnya. Setelah itu ada garis di sini, ada nomor suratnya, ini juga termasuk ciri surat resmi, ada nomor suratnya. Setelah itu ada tanggal pembuatan surat. Ada tujuan suratnya diberikan kepada siapa, alamatnya di mana, kemudian perihalnya apa. Misalnya di sini surat pemesanan barang. Salam pembuka dengan hormat. Ini isinya, isi suratnya. Kemudian ada salam penutup. Kemudian ada pengirimnya, Atika sebagai manajer marketing. Nah, kita akan bikin surat ini di Microsoft Word-nya. Pertama, tadi kita udah lihat tampilan Microsoft Word-nya yang ini. Ini udah kita atur tadi kertasnya sebelumnya. Setelah ngatur kertas ini, lalu kita akan ketik. Sebelumnya tadi kop suratnya berada posisinya di tengah, maka di paragraf kita tetap di home ya. Di home ini ada pengaturan paragraf. Nah, di paragraf ini kita tetap atur posisi letak tulisannya ini left, alignment text left. Jadi posisi tulisan ada di kiri. Kalau ini center posisinya di tengah. Biasanya center dipakai untuk nulis judul. Nah, tadi judul kop suratnya ada di tengah, maka kita akan pakai center nanti. Kemudian ada alignment text right itu ada di kanan. Jadi tulisannya mojok ke kanan. Kalau ini ada Just TV, kalau Just TV digunakan untuk rata kanan dan kiri. Biasanya dipakai untuk saat kita ngetik artikel atau ngetik isi surat nanti itu dipasin kanan kirinya agar lebih rapi. Kita pilih dulu rata tengah atau center, jadi posisi kursornya ada di tengah kertasnya. Setelah itu baru kita ketik. Biar cepat. Nah, kita ketik tulisannya. Setelah ini udah diketik 3 baris. Setelah itu di enter. Untuk bikin garisnya, tadi kan ada garis setelah kop suratnya. Bikin sama dengan 3 kali enter. Nah, akan muncul secara otomatis untuk garisnya. Setelah itu balikin ke kiri. Setelah dibalikin ke kiri, selanjutnya diketik suratnya. Seperti biasa. Nah, ketik nomor suratnya apa. Terus ini di sini ada tanggal. Tanggalnya ini nanti kita tap aja. Nah, ini fungsi dari tab, tombol tabnya. Itu dia akan menggeser ke kanan. Jadi dia rapi ke kanan. Ketik dulu nomor suratnya, kemudian di tab ketik tanggal suratnya. Terus kita enter. Setelah di enter ketik kepada, enter lagi yang terhormat dan seterusnya. Tadi ini tujuan suratnya, terus perihalnya, pesanan barang, kita enter. Salam pembuka dengan hormat berdasarkan surat sebagai berikut, kita enter. Setelah itu di surat ada untuk bikin tabelnya. Ini tabelnya. Ini tabel nanti yang akan kita bikin. Untuk bikin tabel di sini, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Yang vertikal itu nih dari atas ke bawah ini. Nah, ini namanya kolom. Yang horizontal dari sini ke sini, ini namanya baris dari kiri ke kanan atau yang horizontal.
untuk yang vertikal atau yang kolomnya berarti di sini ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Untuk yang horizontal berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini hitungnya yang paling banyak ya. Jadi di sini ada 4 baris. Jadi ada 6 kolom dan ada 4 baris. Ambil di sini. Terus untuk bikin tabel itu adanya di insert. Jadi ini ada home, ini ada insert, klik insertnya dulu, terus di sini ada pilihan tabel. Nah, tadi kita udah hitung butuh kolomnya 6, 3, 4, 5, 6. Butuh barisnya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 6 kali 4 atau bisa ke sini ke insert tabel. Pilihannya di sini akan muncul insert tabel, kolomnya tadi kita butuh 6, barisnya atau row kita butuhnya 4. Pilihnya oke. Nah, setelah itu akan langsung otomatis seperti ini. Tinggal kita kecilin aja. Nah, ini untuk ngecilin ngelebarin tabelnya, tinggal taruh di sini, kecilin atau dilebarin seperti ini. Setelah itu kita ketik yang ada di dalam tabel ini. Oke, intinya nanti diketik aja mulai dari nomor, kemudian ada jenis barang, merek, jumlah, harga satuan. Oke, udah. Setelah itu di sini ada jumlah, di mana jumlah ini dia digabungkan semuanya. Maka yang kita lakukan adalah kita gabungin dulu untuk kolom jumlah. Ini di blok karena jumlah dari kolom 1, 2, 3, 4, 5 di baris terakhir, maka kita akan blok. Kemudian kita klik kanan, pilihnya merge cell. Nah, dia akan bergabung seperti ini di kolom jumlah. Nah, nanti tinggal diisi aja di dalam tabel-tabel ini isinya apa. Kalau butuh rata tengah, tinggal ini kita ketengahin. Tetap di home, rata tengah. Seperti ini. Seperti ini untuk bikin surat. Terus kita kasih penutupnya. Oke. Ketik enter. Terima kasih. Hormat kami. Nah, untuk hormat kami tinggal di tab aja kayak tadi. Kita pencet tombol tabnya, dia akan bergeser. Nah, dikira-kira aja hormat kami, kemudian ketik namanya siapa. Nah, seperti ini. Kita udah bikin suratnya. Setelah kita bikin suratnya, kita rapihin dulu. Tulisannya dirapihin dulu. Untuk merapihkannya di blok semua. Jadi setiap kali kita mau ngerubah teks maupun jenis tulisan maupun warna maupun ukuran, kita harus ngeblok dulu. Terus kita ke home. Nah, di home ini ada jenis tulisan. Ini adalah jenis tulisannya atau dibacanya font. Jenis tulisannya kita pakai yang biasa, Times New Roman, yang sering banget dipakai untuk kertas, untuk bikin surat, maaf. Kemudian di sini ada font size. Font size itu adalah ukurannya. Ukurannya biasanya kita pakai standar 12. Kemudian kita rapihin dulu
jarak antar baris. Jadi biasanya di sini ada jaraknya. Nah, kayak gini nggak sama nih. Biar sama, kita aturnya di sini di paragraf. Kemudian kita atur line spacingnya. Jadi antar barisnya kita bikin single. Before tetap di nolin, afternya juga sama tetap di nolin. Terus kita pilih oke. Seperti itu. Setelah itu kita rapihin. Nah, ini kan ditebelin nih kopnya, maka di blok kopnya pakai bold, ditebelin, klik. Nah, ini bold untuk menebalkan tulisan, atau kita juga bisa miringin. Misalnya mau dimiringin, maka pilihannya yang italic, atau mau digaris bawahin, maka pilihannya yang underline, seperti itu. Kemudian kita atur di sini pesanan barang juga sama, ini tebel, jadi harus di blok terus di bold. Setelah itu kita rapihin. Nah, ini posisi tabel ini nggak boleh ngelebihin dari tulisannya. Jadi kita tinggal klik di dalam tabelnya, kita atur jaraknya. Nah, ini mepet, jadi ini lurus kiri. Terus ini juga kita harus cek kanannya udah lurus belum. Nah, ini tulisan isinya yang tadi saya maksud. Ini masih belum rapih, jadi ini masih ada yang kesini dan di sini. Jadi kita rapihin dulu, kita blok dulu dari isi, dari sini sampai sini. Terus kita pilih yang tadi rata kanan kiri. Ini untuk merapihin isi dari sini, isi tabelnya. Jadi dia lurus. Nah, terus tinggal tabelnya aja yang kita lurusin juga sama. Jadi antara kanan dan kirinya itu harus sama. Jadi ini pas banget. Ini sebelah kanannya seperti ini, dan ini sebelah kirinya seperti ini. Jadi harus rapi. Kalau kalian ngerasa ini terlalu rapat, tinggal di enter. Nah, untuk ini misalnya kita mau taruh di tengah semuanya, maka pilihannya ini rata tengah. Oke, seperti itu. Oke, ini dirapihin dulu, diketengahin. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini untuk bikin surat harus rapi kanan kirinya. Kemudian pengaturan teksnya tadi di sini di font. Nah, ini di font ada macam-macam, ada jenis tulisan, ada ukuran, ada penebalan tulisan miring atau tulisan garis bawah. Nah, ini untuk warna tulisannya, font color. Oke, terima kasih.